Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan kita hari ini akan belajar tentang The Angel of the Lord. Dari pelajaran kita sudah mengerti bahwa kalau The Angel of the Lord ini kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu artinya malaikat Tuhan. Dan kalau kita ke bahasa Grekanya, malaikat ini adalah Angelos. Angelos itu artinya pembawa kabar. Kalau malaikat artinya angelos, artinya pembawa kabar itu tidak perlu harus ada sayapnya. Karena manusia juga bisa menjadi pembawa kabar atau menjadi angelos. Dan bisa saja juga malaikat yang membawa kabar dari Bapa. Tetapi kata angel ini tidak perlu literal malaikat. Jadi John karena membawa pekabaran dari Bapa bisa dibilang malaikat. Tuhan Yesus juga karena membawa pekabaran dari Bapa bisa juga dibilang malaikat. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu disebut sebagai Archangel. Archangel ini artinya kepala dari malaikat atau pemimpin daripada malaikat. Dan kalau kepala dari malaikat bisa saja literal malaikat atau bisa saja bukan malaikat tetapi menjadi kepala malaikat. Dan Tuhan Yesus sebagai Archangel namanya adalah Michael. Itu kita bisa baca di Yudas 1 ayat 4. Dan kalau kita bicara tentang Tuhan Yesus yang sudah kita pelajari di John 1 ayat 1, Tuhan Yesus yang disebut Michael adalah one with God because he was God. The Word was God. Jadi Tuhan Yesus walaupun dia Michael, Archangel, kepala malaikat, dia bukan malaikat. Karena kalau malaikat tidak bisa one with God. Atau dibilang the Word was God. Dan nama Michael ini adalah nama Tuhan Yesus sebelum dia menjadi manusia. Jadi sama seperti di pelajaran summary sebelumnya, di pelajaran The Ministering Spirit di Hebrews 1 ayat 13, kita tahu bahwa malaikat itu tidak duduk di sebelah kanan Bapa ataupun berkata let us make man di dalam penciptaan. Jadi di sini kita paralelkan waktu terjadinya, bukan apa peristiwanya yang sebenarnya. Nah, kita masih ingat kan bahwa konteks di ayat 10 itu bicara tentang penciptaan. Jadi karena itu penciptaan, kita ambil waktu terjadinya yang sama. Kita bawa di Hebrew 1 ayat 13. Dan kita tahu ini bukan malaikat kan, kita sudah buktikan di pelajaran The Ministering Spirit. Dan karena bukan kepada malaikat Bapa berkata, let us make man in our image, walaupun sudah ada malaikat di situ, dan kita tahu dan sudah buktikan bahwa Bapa itu bicara kepada anaknya. Dan dikatakan anaknya ini duduk di sebelah kanan Bapa, dan itu dibuktikan di Hebrew 8 ayat 1 dan Markus 16 ayat 19 bahwa Tuhan Yesus anak Bapa duduknya di sebelah kanan Bapa. Dan bukti selanjutnya bahwa itu tidak bisa malaikat karena malaikat diciptakan, bukan pencipta, berdasarkan Kolose 1 ayat 16 dan 17. Dan Tuhan Yesuslah yang menciptakan malaikat. Yang sudah kita pelajari di Kolose 17, Tuhan Yesus itu sudah ada sebelum semuanya ada. Artinya Tuhan Yesus sudah ada sebelum malaikat ada. Karena Tuhan Yesus ini adalah pencipta yang menciptakan malaikat. Nah, jadi kita tahu bahwa malaikat di Hebrew 1 ayat 13 itu bukan Tuhan Yesus. Tetapi malaikat itu kita tahu kan pengertian malaikat itu angelos. Artinya malaikat di sini belum tentu literal malaikat juga. Karena bisa saja ini berbicara tentang pembawa kabar. Nah, karena kita sudah set up fondasi-fondasi inilah yang membuat kita mau buktikan siapa sih the angel of the Lord. Dan kalau kita baca di ayat 14, malaikat itu adalah the ministering spirit. Artinya siapapun dia, kalau dibilang malaikat, artinya dia adalah the ministering spirit. Dan contoh-contohnya kita tahu di Daniel 10 ketika ada malaikat di situ, artinya ada urusan dengan ministering spirit. Untuk mengerti spirit, kita tahu bahwa spirit ini dicurahkan waktu Pentecost. Dan gunanya spirit ini sebelum Pentecost adalah untuk membersihkan, dan setelah Pentecost digunakan untuk empower, untuk menginjil ke seluruh dunia. Jadi spirit itu digunakan untuk membersihkan
dan diberikan juga kepada mereka yang sudah bersih untuk bisa menginjil ke seluruh dunia. Jadi, ketika di Acts 2 kita lihat di peristiwa Pentecost, ada spirit yang mana dicurahkan kepada orang-orang yang sudah menjadi living epistle. Nah, kita lihat di peristiwa Pentecost ini, mereka berada di one place dan one accord. Lalu kita lihat di sini ada tanda-tanda ketika spirit itu datang, yaitu berupa ada angin kencang, ada lidah-lidah api. Jadi spirit ini ditandakan dengan angin dan juga api. Dan kita tahu cerita ini dengan spirit dicurahkan kepada murid-murid, orang-orang dibaptis seperti yang diperintahkan di Matius 28 ayat 9, dan anggota mereka bertambah 3.000 orang dalam satu hari. Jadi kita dari ayat ini bisa lihat bahwa spirit itu lambangnya adalah fire. Dan kalau kita ke Daniel 10 ayat 6, di situ kita lihat bahwa mata dari man clothed in linen yang mengunjungi Daniel itu seperti lamb of fire. Dan fire ini kita tahu tadi itu ciri-ciri dari Roh Kudus. Ini semua simbol ya saudara-saudara. Nah sekarang kita fokus ke mata. Kita buka di 2 Korintus 4 ayat 6. Dikatakan God itu memberikan terang untuk bisa bersinar keluar dari kegelapan dan memberikan terang pengetahuan tentang kemuliaan God di wajah Tuhan Yesus. Jadi di ayat ini mau menjelaskan bahwa kita diberikan terang pengetahuan. Dan terang pengetahuan itu di Efesus 1 ayat 18 menerangi mata pengertian kita. Karena kalau terang masuk di Mazmur 119 ayat 130 itu memberikan pengertian. Jadi di sini kita lihat bahwa mata kita ini adalah pengertian kita. Jadi kalau eyes itu sama dengan spirit, dan kalau kita punya spirit Tuhan di dalam kita, artinya kita punya understanding akan the knowledge of the glory of God. Makanya jangan heran, orang buta yang di John 9, dia punya spirit Tuhan, yang mana walaupun dia buta, dia mengenal Tuhan. Jadi itulah pengertian dari Daniel 10 ayat 5 dan 6, yang mana dikatakan his eyes as lamps of fire. His eyes yang seperti lamp of fire yang melambangkan Roh Kudus di sini menerangi pengertian orang-orang akan the knowledge of the glory of God. Lalu kita ke Revelation 4 ayat 5 yang mana keluar dari tahta lightning, thundering, ini sama seperti di Pentecost kan? Ada seperti ini juga. Dan dibilang ada 7 lamps of fire. Kita ketemu kata fire lagi di sini. Yang mana ini adalah 7 spirits of God. Yang kita sudah buktikan bahwa fire itu lambang spirit. Dan kalau kita baca ayat 6-nya, di sekitar tahta itu ada 4 beasts yang full of ice. Dan kita tahu tadi ice itu spirit. Jadi kita kesimpulkan dulu di sini ya. 7 lamps of fire itu sama dengan 7 spirit of God. Yang mana spirit ini tadi lambangnya adalah mata juga. Makanya dikatakan full of ice. Dan kata 7 Spirit of God ini lambang dari full. Nah sekarang kita ke Revelation 5 ayat 6. Di mana di tengah-tengah tahta ini ada 4 beasts. Yang tadi kita baca di ayat 6. 4 beasts ini full of ice. Yang melambangkan kepenuhan dari roh. Lalu dikatakan lagi ada 7 eyes di Revelation 5 ayat 6. Yang adalah 7 Spirit of God. Yang dikirim ke seluruh dunia. Jadi kita lihat di sini bahwa Spirit of God ini keluarnya dari tahta Bapa. Jadi kalau angels of the Lord ini sama dengan ministering spirit, dan spirit ini adalah Spirit of God yang keluarnya dari tahta Bapa, ini dikirim ke seluruh dunia dan memberikan kehidupan ke seluruh dunia. Karena tadi kita ingatkan bahwa spirit ini memberikan terang pengertian, dan di John 1 ayat 4 bahwa terang itu adalah kehidupan. Artinya spirit yang keluar dari tahta Bapa dikirim ke seluruh dunia untuk memberikan kehidupan ke seluruh dunia. Dan ini konsepnya sama seperti ketika Adam dan Hawa harus makan buah dari Tree of Life yang memberikan immortality. Jadi kesimpulan sejauh ini, spirit itu sama dengan lamp, fire, water, ice, yang mana Roh Kudus inilah yang membuat saya mengerti dan memberikan kehidupan kepada saya.
Makanya di Matius 4 ayat 4 ada kata keluar juga kan? Sama seperti kata keluar yang mana tadi Spirit of God keluar dari tahta Bapa. Dan yang keluar dari mulut Tuhan adalah firman-Nya yang memberikan kehidupan. Jadi angels of the Lord itu bisa malaikat yang dikirim Bapa ke bumi untuk memberikan kehidupan kepada manusia. Nah sekarang kita lihat kata dikirim ya di John 17 ayat 3. Apa sih artinya dikirim ini? Kalau kata dikirim ini artinya sudah memiliki sebelumnya kan? Makanya kalau ke John 17 ayat 3, Jesus Christ ini adalah yang Bapa kirim. Artinya saya memiliki anak sebelum dikirim, atau Yesus Kristus ini sudah ada sebagai anak saya sebelum dikirim. Tidak bisa anak baru menjadi ada ketika dikirim. Ketika gunakan kata dikirim artinya anak sudah ada sebelum dikirim dari surga. Dan kalau dikirim sebagai manusia, artinya sebelum dikirim bukan manusia. Dan artinya kalau kita baca John 3 ayat 16, Bapa memberikan His only begotten Son atau anaknya diberikan dan muncullah di Bethlehem sebagai manusia. Artinya kalau misalnya pakai kata dikirim di sini, tidak bisa ini baru muncul di Bethlehem. Dan sebelum dia dikirim, dia adalah God. Dan waktu dia dikirim, dia menjadi manusia walaupun dia tetap God. Artinya kalau angel spirit, ministering of spirit ini dikirim ke seluruh dunia untuk memberikan kehidupan, artinya sebelum dikirim ini sudah ada di sekitar tahta Bapa karena konsep dikirim tadi. Jadi kita lihat di sini bahwa Revelation 22 ayat 1 katakan bahwa ada Lamb dan God, dan kita tahu kan keluar dari tahta itu ada spirit. Dan spiritnya ini 7 spirit yang artinya lengkap. Nah sekarang kita baca di Mazmur 104 ayat 4. Dikatakan siapa yang membuat his messenger winds. Dan kita tahu wind ini adalah spirit atau angel. Dan itu messenger. Dan dikatakan yang dikirim sebagai messengernya ini adalah minister of flaming fire. Jadi kalau kita lihat di Mazmur 104 ayat 4, ini belum tentu bicara malaikat. Tapi yang jelas rohnya lah yang dikirim melalui malaikat. Jadi yang dikirim itu malaikat. Dan dikirimnya itu melalui angel. Dan angel bisa siapa saja yang menerima perintah untuk mengirimkan rohnya Bapa, firmannya Bapa. Nah sekarang kita buka di John 16:13. Dibilang di sini, howbeit he, ini spirit of truth. Artinya kalau spirit of truth ini ministering spirit of the Lord. Kalau dari tadi kita baca tentang spirit of God, artinya kita sandingkan spirit of God dan spirit of truth. Truth sama dengan God. Dikatakan bahwa dia tidak bicara tentang dirinya. Artinya kalau dia bicara bukan tentang dirinya, yang dia dengar bukan dirinya. Dan spirit of truth yang adalah spiritnya God, ini akan tunjukkan yang akan terjadi. Dan kita baca ayat 14, He will glorify me. Dan He di sini bicara tentang Tuhan Yesus. Kalau Spirit of Truth ini bicara tentang Tuhan Yesus, artinya Spirit of Truth tidak bisa Tuhan Yesus. Karena dia tidak bicara tentang dirinya sendiri, artinya dia itu bukan saya. Karena kalau dia adalah saya, artinya waktu dia datang, Spirit of Truth datang, bicara tentang diri saya. Karena dikatakan dia tidak bicara tentang dirinya sendiri. Artinya dia bukan saya. Geidi tidak bicara tentang dirinya sendiri. Artinya ada yang Geidi bicarakan, yaitu bukan diri Geidi. Misalnya contoh Geidi bicara tentang Mbak Ning. Artinya Geidi ini bukan Mbak Ning. Kalau Geidi sama Mbak Ning ini sama, artinya Geidi bicara tentang diri Geidi sendiri karena Geidi sama dengan Mbak Ning. Oleh karena itu kesimpulannya adalah kalau Spirit of Truth atau Ministering Spirit ini bicara bukan tentang dirinya sendiri, dia bicara tentang me atau Tuhan Yesus, artinya Ministering Spirit ini bukan Tuhan Yesus. Oleh karena itu untuk lebih mengerti lagi, Revelation 1 ayat 1 kita buka sama-sama, dikatakan bahwa ada pengungkapan tentang saya. Dan itu ditulis oleh John. Dan apa yang diungkapkan ke John itu diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus untuk diberikan pada hamba-hambanya hal-hal yang belum terjadi. Artinya yang menunjukkan things to come ini bukan me.
Jadi Tuhan Yesus akan kirim dan memberi penjelasan apa yang dia kirim. Jadi apa yang Tuhan kirim ini akan membuat mereka mengerti, understanding tadi kan? Jadi bagaimana caranya untuk membuat John mengerti? Itu melalui malaikatnya. Dan malaikatnya di sini bukan Tuhan Yesus. Jadi urutannya Bapa, Anak, malaikat lalu John. Jadi di antara anak dan John ada malaikat. Itu kalau kita ambil konteks Revelation 1 ayat 1. Yang pada intinya sebelum ke kita mengerti itu disampaikan oleh siapa saja yang ujungnya mau membuat kita mengerti. Karena untuk menunjukkan show the things to come itu tidak langsung Tuhan Yesus melalui malaikat. Artinya di sini kalau dibilang angels of the Lord itu bisa siapa aja, termasuk malaikat. Jadi siapa sajanya ini bisa, siapa saja yang bicara tentang firman kebenaran adalah ministering spirit. Jadi biarlah dari pelajaran kali ini kita lebih mengerti lagi pengertian the angels of the Lord. Siapa dia, pekerjaannya, dan apa peranan untuk kita punya keselamatan. Terima kasih saudara-saudara telah mendengarkan summary kali ini. Kita bertemu lagi di summary berikutnya. Tetap pertahankan panas membara kita untuk mencari dan mengerti, menghidupkan firman kebenaran Tuhan yang membuka mata pengertian kita untuk tidak ditipu oleh siapapun, dimanapun, kapanpun. Tuhan memberkati kita semua.